Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia hidup yang Dia berikan kepada kita. Perkenalkan, nama saya Nadia Anasta. Di sini saya akan membahas kelainan dan penyakit yang ada pada sistem reproduksi wanita. Di sini kelainan yang pertama yang ada pada sistem reproduksi wanita adalah Yang pertama, sindrom ovarium polikistik. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal sehingga hormon androgen atau hormon seks laki-laki berjumlah lebih banyak dari kadar normalnya di dalam tubuh wanita. Penyakit ini rentan terjadi pada wanita yang memiliki kelainan hormon dan diabetes. Wanita yang memiliki PCOS dapat mengalami beberapa tanda dan gejala seperti haid tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, nyeri panggul, kulit berminyak dan mudah berjerawat, dan kebotakan. Yang kedua, ada infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mungkin muncul lainnya adalah infeksi menular seksual. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan tertular penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius kepada janin. yang ketiga ada miom. Penyakit pada sistem reproduksi wanita lainnya adalah miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Meski penyebab pasti miom rahim masih belum diketahui, namun terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita untuk terkena penyakit ini, yaitu gangguan hormonal atau perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron, dan faktor genetik atau keturunan. Berikut yang keempat, ada kanker pada sistem reproduksi wanita. Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita disebut juga kanker ginekologis. Beberapa jenis kanker yang termasuk dalam kelompok kanker ginekologis adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Kemudian yang kelima, endometriosis. Salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga cukup sering didengar adalah endometriosis. Kondisi ini terjadi ketika lapisan jaringan di dalam rahim tumbuh di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Penyakit ini banyak menyerang wanita usia 30 hingga 40-an. Gejalanya bisa berupa nyeri pada panggul atau perut, menstruasi yang sangat menyakitkan, pendarahan di luar masa menstruasi, hingga nyeri saat BAB atau saat berhubungan intim. Yang keenam, ada radang panggul. Penyakit radang panggul disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan pada organ reproduksi wanita. Penyakit ini biasanya terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul, lalu menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Penyakit radang panggul ini juga bisa disebabkan oleh infeksi menular seksual, seperti gonore. Gejala radang panggul biasanya berupa nyeri panggul dan perut, nyeri saat berkemih atau berhubungan seksual, demam, dan munculnya cairan atau darah dari vagina. Kemudian yang ketujuh, rahim turun atau yang biasa disebut prolaps uteri. Ini adalah kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina atau keluar dari bagian tersebut.
Rahim turun lebih banyak terjadi pada wanita yang sudah menopause atau usia tua, pernah melahirkan secara normal lebih dari 2 kali, dan wanita yang memiliki kelemahan otot panggul. Gejala penyakit ini biasanya berupa munculnya rasa tidak nyaman di perut atau di panggul, dampak adanya benda atau benjolan yang keluar dari vagina, nyeri saat berhubungan seks, atau inkontinensia urin. Dan kemudian yang terakhir, interstitial cystitis atau mungkin saya ada salah pengucapan. Penyakit lain yang bisa menyerang organ reproduksi wanita adalah interstitial cystitis. Kondisi ini terjadi ketika kandung kemih atau daerah sekitar panggul mengalami nyeri kronis. Wanita yang menderita penyakit ini akan sering merasa ingin buang air kecil, ada ketidaknyamanan atau nyeri di perut atau panggul, nyeri perut terutama saat ditekan, dan nyeri saat berkemih. Jika Anda merasakan salah satu atau beberapa tanda gejala yang kemungkinan mengarah pada salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita tersebut, maka hal yang harus dilakukan segera berkonsultasi dengan dokter kandungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.